Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau memiliki 7.000 ekor daripada anjing. Dikatakan 77.000 ekor daripada anjing yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semua daripada anjing tersebut diberi kalung yang terbuat daripada emas, dikasih emas-emasan yang banyak ada di leher daripada anjing tersebut. 7.000 anjing semuanya dikasih emas sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau ditanya, "Wahai Nabi Ibrahim, kenapa engkau berikan kepada anjing-anjingmu emas yang sangat mahal harganya? Bukankah sepantasnya menggunakan emas adalah istrimu? Bukankah yang sepantasnya menggunakan emas adalah manusia? Tapi kenapa engkau kasihkan emas kepada anjing-anjing yang engkau miliki, wahai Nabi Ibrahim?" Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkata bahwasanya ad-dunya jifah la yuriduha illal kilab. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, saudaraku, tahukah kamu dunia ini adalah ibarat seperti bangkai. La yuriduha illa jifah, yang mana tidak ada yang ingin mendatangi bangkai, tidak ada yang tertarik kepada bangkai illal kilab, kecuali adalah anjing-anjing, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Inilah nilai dunia bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sering mendengar sabda Nabi SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, bahwasanya cinta dunia adalah pangkal daripada seluruh kesalahan yang ada di dunia ini. Kita semua kalau mau berpikir kemaksiatan yang ada di muka bumi ini, baik kemaksiatan yang kecil sampai maksiatan yang besar, semuanya kalau mau ditelusuri, ujung-ujungnya karena orang yang bermaksiat tersebut memiliki sifat cinta kepada dunia. Dan ini adalah sifat yang sangat bahaya sekali, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau mengisahkan suatu riwayat bahwasanya Nabi Allah Isa alaihissalam tatkala beliau masuk ke dalam suatu daerah berdakwah kepada penghuni daerah tersebut, beliau berjumpa dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki tersebut dia berkata, "Wahai Nabi Allah Isa, uridu an akuna usahibak." Wahai Nabi Allah Isa alaihissalam, aku ingin menjadi teman engkau, aku ingin menjadi pengikutmu. Setiap kali engkau berdakwah masuk ke dalam desa-desa, aku ingin menemani engkau, wahai Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Allah Isa alaihissalam memberikan izin, silahkan. Kalau kamu mau ikut dengan saya berdakwah, silahkan, kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka singkat cerita, ikutlah pemuda tersebut, seorang laki-laki tersebut dengan Nabi Isa berdakwah masuk ke dalam desa-desa. Maka setelah beliau berdakwah jauh bersama dengan Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika itu Nabi Isa beliau lapar dan orang tersebut juga lapar. Nabi Isa alaihissalam beliau mengeluarkan satu buah roti yang cukup besar, dan setelah dikeluarkan sama Nabi Isa, roti tersebut dipotong menjadi 3 bagian. Setelah beliau potong menjadi 3 bagian, bagian pertama dimakan oleh Nabi Isa, bagian yang kedua diberikan kepada temannya Nabi Isa alaihissalam tersebut. Maka setelah Nabi Isa makan, temannya juga makan, tersisa 1 potong roti. Maka setelah tersisa 1 potong roti, Nabi Allah Isa alaihissalam beliau pergi untuk mencari air. Setelah beliau mendapatkan air, beliau kembali ke tempat tersebut. Ternyata dilihat 1 potong roti sudah tidak ada lagi. Maka ketika itu Nabi Isa alaihissalam beliau bertanya kepada seorang laki-laki yang menemani Nabi Isa tersebut, "Ainal khubuz?" Di mana 1 potong roti, kata Nabi Isa. Maka ketika itu orang tersebut dia mengatakan, "Wahai Nabi Isa, saya tidak mengetahui, la a'rifuhu. Saya tidak mengetahui di mana sepotong roti tersebut." Nabi Isa bertanya, "Kamu tidak memakannya?" "Tidak, wahai Nabi Isa." "Benar engkau tidak memakannya?" "Tidak, wahai Nabi Isa. Demi Allah saya tidak memakannya." Maka ketika itu Nabi Allah Isa alaihissalam beliau memaafkan daripada orang tersebut, karena Nabi Isa tahu tidak ada yang makan kecuali dia. Maka setelah itu berjalan lagi Nabi Isa berdakwah. Dia sampai di dalam desa, berdakwah masuk ke dalam desa-desa. Sampai akhirnya Nabi Isa beliau lapar kembali dan orang tersebut juga lapar. Maka ketika itu Nabi Isa alaihissalam beliau berkata kepada temannya, "Sekarang sudah tidak ada makanan. Roti 1 potong yang sudah saya siapkan untuk jatah sekarang ternyata sudah hilang," kata Nabi Isa. "Coba kamu lihat, itu ada beberapa gerombolan rusa," kata Nabi Isa. "Kamu saksikan gerombolan rusa tersebut." Dilihat ternyata ada gerombolan rusa, yang di antara gerombolan rusa tersebut ada rusa yang masih kecil yang menyusu kepada induknya.
Maka dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam, rusa yang masih kecil yang menyusu kepada ibunya dipanggil oleh Nabi Isa alaihissalam dan datang itu rusa. Maka setelah sampai di hadapan Nabi Isa, rusa yang kecil tersebut diambil kemudian dipotong sama Nabi Isa. Setelah dipotong kemudian dagingnya dimasak dan dimakan oleh Nabi Isa, dimakan sama Nabi Isa dan juga temannya Nabi Isa alaihissalam. Maka setelah rusa tersebut sudah habis, tulang belulang daripada rusa yang sudah habis tersebut dikumpulkan sama Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam beliau berkata, "Qum biidznillah." Ayo rusa yang sudah hancur, bangun kamu dengan seizin Allah Ta'ala. Maka dengan mukjizatnya Nabi Isa, atas mukjizat, atas bantuan, atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulang-tulang daripada rusa tersebut saling satu menyatu sampai akhirnya menjadi rusa kembali dan lari kepada induknya, menyusu kepada induknya kembali. Ketika itu teman Nabi Isa alaihissalam, beliau terkesima dengan mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa bertanya, "Billadzi araka hadhil ayah man akalar raghif." Wahai saudaraku, demi zat yang menampakkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita, saya mau tanya kepada engkau, siapa yang ngambil roti? Maka ketika itu seorang tersebut dia mengatakan, "Wallahi la adri." Saya tidak tahu wahai Nabi Isa alaihissalam. Maka setelah itu Nabi Isa beliau pergi lagi bersama dengan orang tersebut. Sampai akhirnya Nabi Isa beliau ada di pinggir daripada laut, sedangkan Nabi Isa harus pindah ke pulau seberang untuk melanjutkan dakwahnya beliau. Maka dengan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, orang tersebut dipegang tangannya, kemudian diajak berjalan di atas laut sampai menyeberangi pulau yang ada di hadapannya. Maka ketika itu setelah sampai di pulau yang ada di hadapan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bertanya kembali kepada temannya, "Billadzi araka hadhil ayah man akalar raghif." Demi zat yang menampakkan tanda-tanda kebesarannya kepada kamu, siapa yang ngambil roti? Orang tersebut masih mengatakan, "La adri, saya tidak tahu ya Nabi Isa." Demi Allah bukan saya. Ini adalah gambaran kepada kita, orang kalau dia sudah punya rasa cinta dengan dunia, walaupun dunia yang kecil, walaupun cuma kecil sebongkah roti saja, tapi kalau sudah ada perasaan cinta dengan dunia, nabinya saja dilawan, nabinya saja didustai sama orang tersebut. Ini gambaran kepada kita. Maka sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam beliau berdakwah, beliau melihat ada satu bukit yang besar. Kemudian Nabi Isa beliau berkata kepada temannya, "Wahai sahabatku, coba kamu lihat bukit yang besar ini. Ini kalau misalnya bukit yang besar ini Allah rubah menjadi emas, kira-kira bagaimana?" Waduh, Nabi Isa, sangat kaya saya nanti akhirnya. Kalau gunung yang besar, bukit yang besar seperti ini Allah Ta'ala rubah jadi emas, sangat jaya saya, kata orang tersebut. Maka ketika itu Nabi Isa alaihissalam beliau mendekat kepada bukit tersebut. Kemudian Nabi Isa beliau berkata, "Kun dhahaban biidznillah." Jadilah kamu bukit menjadi emas yang besar dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukit yang besar, subhanallah, dengan seizin Allah menjadi emas yang sangat besar, emas yang sangat mahal sekali, maha dahsyat mahalnya. Maka ketika itu Nabi Allah Isa alaihissalam beliau membagi emas yang besar, yang bukit yang menjadi emas dibagi menjadi 3 bagian oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa berkata, bagian pertama untuk saya, bagian kedua untuk kamu, bagian yang ketiga untuk yang ngambil roti. Maka ketika itu apa jawaban daripada teman Nabi Isa? Wahai Nabi Isa, demi Allah saya yang ngambil roti. Saya yang ngambil roti wahai Nabi Isa. Kamu kok tidak mengaku dari awal? Tidak wahai Nabi Isa. Kalau sekarang saya ngaku saya bodoh sekarang. Saya yang ngambil roti, demi Allah saya wahai Nabi Isa. Maka ketika itu Nabi Allah Isa alaihissalam beliau berkata, "Wah, kamu adalah orang yang cinta dengan dunia. Kalau begitu bagianku ambil untuk kamu juga." Maka ketika itu teman Nabi Isa dia berbahagia yang besar, dia senang yang besar, bahagia yang luar biasa, mendapatkan emas sebesar bukit ketika itu. Maka selang berapa saat Nabi Isa meninggalkan orang tersebut, dan orang tersebut dia menikmati bagaimana emasnya yang besar. Maka subhanallah, orang tersebut pemilik daripada emas, teman Nabi Allah Isa alaihissalam, dia merasa kebingungan bagaimana membawa emas yang besar seperti ini ke rumahnya. Ini adalah bukit emas, bukan emas yang kecil, emas yang besar. Dia mikir bagaimana caranya membawa emas supaya sampai ke dalam rumahnya. Akhirnya setelah ketika dia sedang memikir, dia mikir, Allah utus 2 orang kakak beradik, yang mana 2 kakak beradik ini adalah kawanan perampok, datang kepada orang tersebut mau merampok daripada emas tersebut. Maka teman Nabi Isa yang dia adalah orang yang cinta dunia, dia sok bijak, dia berkata kepada kakak beradik perampok itu,
tidak usah saling bunuh-membunuh, tidak usah saling rampas-merampas. Ayo, ini emas besar, kita nikmati bersama-sama, kita menjadi kawan saja sudah. Akhirnya 3 orang memiliki emas. 3 orang memiliki emas, teman Nabi Isa dan 2 kakak beradik perampok. Maka subhanallah 3 orang ini saling bermusyawarah bagaimana cara membawa emas ke rumah masing-masing. Maka ketika itu si kakak dia berkata kepada adik, wahai adik, ini kita dalam keadaan lapar. Kalau kita lapar seperti ini kita tidak bisa berpikir. Pergi kamu ke pasar, belikan makanan, setelah kita makan kita pikirkan kembali. Maka si adik dia pergi ke pasar membeli roti. Sesampainya adik tersebut di pasar untuk membeli roti, ada di hadapan daripada penjual roti. Subhanallah, syaitan bisikan di dalam hati adik tersebut, kamu sangat bodoh sekali. Kamu disuruh untuk membeli roti, kamu mau beli roti 3, 2 kasih racun, 1 kamu sembunyikan untuk kamu, biar kakak kamu makan racun, teman kamu juga makan racun, sehingga yang memiliki emas yang besar adalah kamu sendiri. Maka ketika itu adik tersebut dia mengiyakan daripada ajakan syaitan. Dia beli roti 3 roti, 2 roti dikasih racun sama dia, 1 roti disimpan sama dia. Maka ketika itu adik tersebut dia pulang menghampiri kakaknya, siap untuk meracuni kakaknya demi mendapatkan emas yang besar. Maka ternyata si kakak bersama dengan saudara Nabi Isa alaihissalam juga sudah mempersiapkan misi yang sangat keji. Kalau adiknya datang akan ditusuk dari belakang supaya lebih mendapatkan jatah yang besar daripada emas tersebut. Maka datanglah itu adik. Setelah datang itu adik sama kakak ditusuk dari belakang sehingga adik jatuh, dia mati dalam keadaan cinta dengan dunia. Maka setelah adik jatuh, pemilik daripada emas tersebut hanya 2, kakak dan juga temannya Nabi Isa alaihissalam. Teman Nabi Isa dia berkata, wahai saudaraku, kita sudah memiliki harta yang besar, ayo kita rayakan kemenangan kita dengan pesta memakan roti bersama-sama. Tidak tahu ternyata roti yang di dalamnya terdapat racun yang dapat membunuhnya. Maka dimakan oleh kakak tersebut, dimakan oleh temannya Nabi Isa, sehingga 2 orang dia mati dalam keadaan keracunan. Akhirnya tidak ada lagi yang punya daripada emas yang besar. Tergeletak 3 orang ini, pecinta dunia ini. Setelah tergeletak beberapa hari, lewat Nabi Allah Isa alaihissalam diikuti dengan Al-Hawari, para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berujar kepada para pengikutnya, kalian tahu apa tidak siapa yang membunuh 3 orang ini? Tidak, wahai Nabi Isa, yang membunuh 3 orang ini yaitu adalah dunia yang kamu saksikan ini. Ini emas ini adalah yang membunuh mereka bertiga. Nabi Isa berpesan, hadhihi dunya fahdharuha. Inilah dunia itu seperti ini. Hati-hatilah kamu dengan dunia. Coba kita perhatikan, ikhwan yang dimuliakan Allah. Apa pelajaran yang bisa kita petik daripada kisah tersebut? Ternyata karena punya sifat cinta dunia, tidak pandang bulu, kakak beradik saling bunuh-membunuh. Karena punya sifat cinta dunia, tidak pandang bulu, nabinya sendiri didustai. Bahkan kita saksikan ada di hadapan kita, banyak sekali anak membunuh orang tua. Ujung-ujungnya karena masalah harta. Anak menuntut orang tua. Ujung-ujungnya karena anak menuntut atau mencari daripada harta kedua orang tuanya. Ini adalah bukti yang nyata, orang kalau sudah cinta dunia khawatir. Tidak ada tempat yang terbaik bagi orang yang cinta dunia kecuali adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala lindungi kita semua daripada sifat cinta dunia, dijadikan kita semua orang-orang yang selamat baik di dunia dan kelak di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.